Tuhan Yesus sudah datang, sudah masuk ke dalam kamar kita. Bagaimana kesannya? Melissa bagaimana? Senang? Oke, kita berdoa. Tolong Tuhan, saya mau melihat Tuhan Yesus. Saya mau mendengar suara Tuhan. Saya mau menyentuh tubuh Tuhan. Ada begitu kan? Oke. Akhirnya Tuhan Yesus sudah masuk kamar kita. Bagaimana? Senang enggak? Sungguh-sungguh senang? Kalau kamu ke toilet, Tuhan Yesus ikut. Bagaimana? Kalau kamu bicara dengan teman-teman, Tuhan Yesus duduk di sampingnya. Bagaimana? Apakah bisa pakai kata kotor enggak? Enggak bisa kan? Oke, Tuhan Yesus mengecek pikirannya bagaimana? Aduh. Ya walaupun Tuhan Yesus datang, tapi rasanya senang tapi bagaimana senantiasa dia kelihatan. Pikir dulu, kalau Tuhan Yesus datang di rumahnya, di kamar kita, memang awalnya susah. Tapi semakin hari, semakin dia menjadi keluarga. Kalau kamu bersama dengan keluarga, bapak ibu atau saudara kandung, malu enggak? Tidak malu. Tapi Tuhan Yesus sudah jadi keluarga, pasti kita senang dan kita jadi murni. Maksudnya, kalau sudah lama, pasti tempat kita menjadi surga. Geratan. Karena Tuhan Yesus ada di sini. Ayo coba pegang tangan Tuhan Yesus sekarang. Sudah? Sudah? Bibit? Ada 3 kata. Ke kiri ada 3. Soal kanan. Kita sudah membaca firman Tuhan. Sudah tahu cerita ini. Kamu ketemu siapa sekarang? Di dalam pasal ini. Sudah kelihatan satu orang? Orang siapa? Yang pertama, dia laki-laki. Laki-laki. Tapi yang lumpuh. Laki-laki yang lumpuh. Saya membaca firman Tuhan ini, pasal ini, tadi malam juga. Wah, bagaimana saya menjelaskan ini ke saya? Itu laki-laki. Apa masalahnya laki-laki? Ini sejarahnya 2000 tahun yang lalu laki-laki kalau dia tidak bisa kerja, tidak bisa melindungi keluarga. Kemudian dia tidak jadi laki-laki. Dia bukan orang, bukan manusia, kayak hewan. Cuma hidup saja, tidak ada fungsi. Laki-laki, wow. Mungkin dia berapa tahun tidak bisa, tidak pernah berjalan kaki. Sudah berapa tahun? Banyak orang, ada teman-temannya mengusung dia, kemudian dia meletakkan dia ke depan air raya. Mungkin bukan umur 10 tahun kan? Biasanya berapa tahun? Kristian, mungkin dia berapa tahun umur? Mungkin 20, seperti kita ya, atau mungkin lebih tua, 30, 40 juga. Selama 20 tahun, selama 40 tahun dia tidak pernah menjadi laki-laki. Siapa tahu hatinya dia? Saudara, mungkin ada waktu kita paling menderita
Itu. Biasanya kita sakit hati, kapan kita sakit hati itu? Mungkin umurnya segitu, kita cerai dengan pacarnya ya. Sakit hati. Berapa hari? Satu minggu? 1 bulan sakit hati. Nangis kan? Nangis. Pada malam. Lagi. Ya, orang yang saya mengasihi dia udah meninggal dunia itu sakit hati. Atau dia sakit tubuhnya, organnya. Dia juga ya ada kesannya itu sedih kan? Ada yang kedua itu apa? Pintu gerbang indah. Kalau kita membaca ayat ini, semakin lama semakin tambah sakit. Orang laki-laki lumpuh, dia duduknya di mana? Di depan gerbang. Gerbang itu apa? Gerbang namanya indah. Dia duduk di depan gerbang indah. Gerbang itu indah sekali, tapi dia bagaimana? Dia paling busuk. Oh, saya kayak pengamen, tapi saya terus duduk di depan gerbang, bukan hanya gerbang. Dia bisa membandingkan. Ada ketiga, apa itu? Diletakkan. Kita belum tahu dia umur berapa, tapi 20-30 tahun, dia terus duduk, belum pernah berdiri. Saudara masih sekarang, masih duduk kan? Cuma kalau duduk kelihatannya sedikit saja. Kalau kamu naik, lantai 2, lantai 3, lantai 4, beda kelihatannya kan? Orang lumpuh ini hanya duduk saja. Dia bisa lihat, dia apa? Lutut. Cuma pinggang. Kalau mau lihat wajahnya, dia harus lihat apa ya? Face. Wajahnya juga. Dia juga laki-laki. Ada wanita cantik, mereka lewat. Dia juga ingin mau nikah. Semua orang begitu. Semua orang begitu. Maka dia berdoa, tolong Tuhan, saya mau mati. Saya lebih senangnya mati daripada hidup terus. Bagaimana saudara? Apa ya? Dia mati, lebih apa ya? Lebih baiknya mati atau terus hidup seperti itu? Mati. Nomor 1 mati, nomor 2 hidup. Julius, mati hidup. Mati hidup. Kamu mau membunuh dia ya? Mati hidup. Ada yang mau mati, ada yang mau hidup. Tapi mungkin kita seperti orang lumpuh itu pasti kita berdoa. Kenapa Tuhan mengutus aku? Saya mau mati. Saya lebih senang mati daripada hidup seperti itu. Oke, kita sudah membaca kiri, ya, ada kanan. Siapa masuk ke dalam Bailala sekarang? Ada rasul, tuan rasul siapa? Petrus. Sudah kenal Petrus ya? Sudah pernah ketemu? Sudah minum kopi dengan dia ya? Ya? Oke, saya. Pak John sudah ketemu Pak Musa, Pak Abraham, saya diajar orang. Sudah pernah minum dengan Musa? Sorry. Petrus, Yohanes, sudah pernah? Belum? Oke. Coba pikir, mereka siapa? Mereka siapa? Ada pekerjaan?
kenapa? Mungkin penginjil kan? Penginjil. Tapi penginjil itu bukan pekerjaan, karena kita ada gaji. Kalau ada pekerjaan pasti ada gaji. Kalau tidak ada gaji, bukan pekerjaan, itu lelang. Volunteer kan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada pekerjaan, pasti tidak ada uang. Ketiga, tidak ada milik sendiri juga. Hampir sama dengan laki-laki yang lumpuh. Ya, tapi wow, itu katanya luar biasa. Mereka mau naik, mau masuk ke payudara. Orang lumpuh dia, tolong berikan sesuatu. Oke, silakan. Ya, tolong. Ya, berikan ke saya sesuatu. Uang tunai, oke, silakan. Oppo, silakan. Grab, oke, silakan. Apa saja. Terus dia, orang lumpuh itu, tiba-tiba dia berani. Dia bilang apa itu? Go get lost. Apa itu? Lihat kami. Tapi orang lumpuh itu pikir mungkin dia akan memberikan sesuatu kepadaku. Tapi mendadak dia bilang, ayo, aku tidak punya emas dan perak. Aku punya apa itu? Aku punya hanya nama Tuhan Yesus saja. Aku memberikan kepadamu. Mendadak dia suruh berjalan. Apa yang terjadi? Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, tahu? Oke. Baca ini ayat 8. Dia meloncat berdiri lalu berjalan. Dia meloncat berdiri berjalan. Dia berjalan. Apa yang terjadi? Dia berjalan. Bagaimana bisa? Tadi kita udah cek, sudah berapa tahun dia tidak pernah berdiri, tidak pernah berjalan kaki. Belum tahu, tapi mungkin 20, ya minimum 20 tahunnya. Tapi dia berkata berdiri berjalan kaki. Kenapa? Apa yang terjadi? Tadi saya mengundang Tuhan Yesus kan? Petrus mengisi Tuhan Yesus kepada orang lumpuh. Apa yang terjadi? Sebelum orang lumpuh itu dia berdiri atau berjalan kaki, tapi dia hidupnya di neraka, bukan dunia, bukan surga. Kalau dia hidupnya biasa saja, tapi dia merasa masih dia hidupnya di neraka. Tapi Petrus mengisi Tuhan Yesus kepada dia. Dia terima Tuhan Yesus, kemudian dia dapat ke raja-raja di dalam. Saya menantang kepada saudara, kita punya siapa sekarang? Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di mana? Enggak. Di mana? Hati. Ya memang kita tahu seperti itu. Tuhan ada di dalam hati. Maksudnya menyertai senantiasa.
Tapi kita mengakui kalau Tuhan Yesus ada di sini, pasti di sini ada surga. Kerajaan Allah ada siapa? Susah? Soalnya kerajaan Allah ada siapa? Kerajaan siapa? Raja. Ada Allah. Kalau Allah ada Allah itu kerajaan Allah kan? Benar. Tuhan Yesus datang di dalam hati, atau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Kita punya kerajaan Allah sekali. Kenapa kita masih sedih? Kenapa kita masih membenci orang? Kenapa kita masih ada kekurangan? Kenapa kita masih belum bisa mengampuni orang itu? Karena kita belum sadar. Yang awal, saya mengundang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di sini. Saya harus mencari yang baik dan baik saja. Saudara, kita tidak ada kekurangan sekali. Kalau kita percaya begitu, bisa berdiri, bisa berjalan. Walaupun kita sudah memiliki Tuhan Yesus, tapi kita tidak sadar, masih tetap kita itu susah sekali. Lagi saya menantang kepada saudara, ayo berikan kerajaan Allah kepada diri sendiri sekarang. Biasanya orang Kristen berpikir, oh ada surga pasti, ada surga. Tapi kita setelah kita mati, kita meninggal dunia, kita masuk ke surga. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Di mana ada kerajaan Allah? Di tengah kamu. Di dalam Injil. Kalau kita belum pernah hidup di tengah kerajaan Allah di dunia ini, kita sangat tahu teologi. Itu gampang, tidak sulit, firman Tuhan. Tuhan Yesus juga tidak sulit. Cuma kita tahu atau ada iman, kita terima dengan itu, baru terjadi kerajaan di dalam hati kita. Oke, nah, hampir selesai. Ikuti saya. Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya kerajaan Allah. Aku punya kerajaan Allah. Aku berjalan. Aku berjalan. Aku juga memuji Tuhan. Aku juga memuji Tuhan. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Aku hidup di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya bawa satu lagu hidup jemaat itu, tapi di Korea banyak singer-song ini, tapi agak susah mencari ini. Maka saya tahu